Ustaz, bolehkah ceritakan tentang neraka? Boleh, kenapa tidak gitu. Neraka, na'udzubillah, adalah sebuah tempat penyiksaan yang abadi sifatnya ya. Sifatnya abadi, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai tempat penyiksaan. Tidak ada waktu untuk negosiasi, tidak ada lagi ya sogok menyogok, tidak ada lagi kasih sayang ya. Neraka luar biasa. Di dalam surah Al-Mu'minun ya, seingat saya itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bagaimana mereka, atau salah satu ayat Al-Quran, saya khawatir salah surahnya nanti dipelintir lagi gitu kan. Yang jelas ini ayat saya pernah bedah di bahasan tentang kajian kitab Rasulullah SAW tentang surga dan neraka. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya ikhsa'u fiha wa la tukallimun, terhinalah kalian di dalamnya dan jangan kalian mengajak bicara aku, kata Allah. Nabi Muhammad SAW menjelaskan tafsir ya ayat ini dengan mengatakan sesungguhnya ahli neraka akan menangis, dan mereka menangis terus karena menyesal terhadap dosa yang mereka lakukan, sampai-sampai air mata mereka tertampung, dan kalau seandainya perahu atau kapal dijalankan di atas air mata mereka maka bisa. Anda bisa bayangkan air mata apa yang seperti ini, begitu luar biasa, bisa menjadi seperti lautan yang besar di neraka nanti. Wa na'udzubillah. Kemudian mereka memanggil para penjaga neraka ya, sambil mengatakan, mintalah kepada Allah agar meringankan buat kami satu hari saja. Ya Malik ud'u lana rabbaka yukhaffif anna yawman minal azab, dalam Al-Quran dikatakan. Wahai Malik, Malik adalah salah satu nama malaikat penjaga neraka, mintalah kepada Tuhan agar meringankan buat kami azab satu hari saja. Satu hari saja. Maka Malik tidak menjawab mereka, kata Nabi SAW, 500 tahun. Mereka terus disiksa. Setelah itu akhirnya mereka meminta kepada Tuhan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala, mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, mereka panggil. Allah tidak menjawab mereka, kata Nabi SAW, seumur dunia. Bayangkan dunia ini berapa miliar tahun umurnya, karena kita yang manusia makhluk terakhir yang ada di muka bumi ini. Sebelum kita sudah ada jin, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan-hewan, ada semua ini sudah ada sebelum kita. Gitu kan? Maka setelah seumur dunia itu baru Allah menjawab dengan ayat tadi. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Karena akan terhina dalamnya dan jangan pernah kalian berbicara denganku lagi. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, mereka bertambah menyesal karena dari tempat air mata mereka keluar darah. Wa na'udzubillah. Teman-teman, kumpulkan semua yang di benak Anda bentuk siksaan yang pernah Anda tahu. Orang yang dipenggal, orang yang dicincang, orang yang ditusuk, orang yang di-strum, orang yang dipecahin kepalanya, semuanya. Maka itu hanya bagian kecil dari siksaan di api neraka. Bagian kecil. Apa kata Nabi SAW tentang siksa paling ringan di neraka? Kata beliau SAW, sesungguhnya siksaan yang paling rendah di api neraka diberikan kepada Abu Talib, paman beliau, tapi karena tidak sempat masuk Islam, itu kan meninggal dalam keadaan kufur. Sesungguhnya dia diberikan 2 sandal di telapak kakinya dari api neraka yang membuat otaknya mendidih. Yang membuat otaknya mendidih. Bayangkan, sandal yang dipakai dari bara api itu bisa membuat otak mendidih. Biasanya kita kalau injak bara api, teman-teman sekarang sudah orang tahu masalah itu. Maka yang terjadi adalah akan panas kaki kita, akan luka ya, tapi panasnya itu pelan-pelan naik. Dari kaki ke betis, ke lutut, ke paha, ke perut, sampai ke dada, sampai baru ke kepala gitu ya. Tapi api neraka jahanam tidak seperti itu, na'udzubillah. Ya, dia begitu dipakai sendal itu di kaki, otaknya mendidih, saking panasnya. Betul-betul penyesalan abadi bagi orang yang masuk neraka, na'udzubillah. Ya, makanya saya mengatakan teman-teman tidak akan masuk neraka kecuali orang yang sangat bodoh dan goblok, betul. Karena Allah subhanahu wa ta'ala selalu menghadapkan kepada hambanya walaupun dia pelaku maksiat agar bertaubat. Pada saat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan Fir'aun, bolak-balik Nabi Musa dan Nabi Harun nasihati. Bolak-balik dinasihatin supaya tobat. Tanda-tanda kebesaran Allah datang. Sampai terakhir Nabi Musa pukulkan tongkatnya di bibir Laut Merah. Dan Fir'aun dia tahu tongkat itulah yang telah mengalahkan penyihir-penyihirnya. Tongkat itulah yang berubah jadi ular dan menakut-nakuti dia. Gitu kan? Di awal Nabi Musa AS datang diutus. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ya. Dia malah
mengejar Musa, seakan-akan dia bisa menaklukkan itu. Ini semua hanya sihir. Maka Allah tenggelamkan dia. Pada saat itu pun dia masih mau berusaha mengucapkan, dia mengatakan apa? Amantu billadzi amana bihi banu Israil. Aku beriman kepada apa yang diimani oleh Bani Israel. Maksudnya tidak bisa lagi dia ucapkan Allah pada saat itu. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Jibril datang kepada aku mengatakan, hai Muhammad, andai saja kau lihat bagaimana aku penuhkan mulutnya Fir'aun dengan tanah dari Laut Merah, agar dia tidak mengatakan Tuhanku ampunilah aku. Karena Jibril sangat tahu ya bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada seseorang datang kepada Musa alaihissalam. Dia mengatakan, atau dia selalu mencaci maki Musa alaihissalam, mencaci maki Allah, mencaci maki Taurat. Setiap kali ketemu Nabi Musa itu kerjanya. Nabi Musa sabar bertahun-tahun, begitu terus ya. Setelah bertahun-tahun terjadi itu, teman-teman sekalian, maka apa yang terjadi? Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, ya Allah, ya, selesaikan urusanku sama orang ini. Orang ini luar biasa nih mengganggu. Nabi Musa berdoa di malam hari, Allah kabulkan doanya. Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Nah, pada saat Allah kabulkan di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengutus Jibril, suruh bilang kepada Musa, sesungguhnya siksaannya orang ini, hai Musa, kata Jibril alaihissalam, Allah sudah jadikan di tanganmu. Silakan kau mau minta apa saja, Allah kabulkan. Maka Musa alaihissalam gembira pada saat itu. Besok pagi, ya, di waktu duha, Musa alaihissalam keluar ingin menyapa kaumnya yang beriman. Lewat lagi orang ini, caci maki lagi. Caci maki Allah, caci maki Nabi Musa alaihissalam, caci maki Taurat. Maka Nabi Musa mengatakan dalam hadis yang sahih, ya, sehingga saya di riwayat Bukhari ini, kata Nabi SAW, Nabi Musa mengatakan, ya ard khudi, wahai bumi tenggelamkan orang ini. Maka bumi pun memasukkan orang itu sampai ke lututnya. Dia gerak-gerak nggak bisa. Orang ini ketakutan, ya Musa maafkan saya, hai Musa maafkan saya. Nabi Musa mengatakan tidak bisa. Kau bertahun-tahun penjahat. Kata Nabi Musa alaihissalam apa? Ya ard khudi, wahai bumi tenggelamkan dia. Tenggelam lagi sampai ke perutnya. Wahai Musa maafkan saya tidak akan ulangi lagi. Terus dia gitu. Nabi Musa mengatakan tidak bisa. Kau bohong ini. Bertahun-tahun kau lakukan permasalahan terus. Setiap hari kerjamu cuma mencaci maki. Ya ard khudi, wahai bumi tenggelamkan dia. Tenggelam sampai ke lehernya. Dia minta ampun. Dia mengaku dia akan beriman kepada Allah. Nabi Musa nggak percaya. Nabi Musa mengatakan, hai bumi tenggelamkan dia. Ya ard khudi. Hanya orang itu tenggelam mati. Waktu meninggal orang itu, Allah SWT mengutus Jibril AS datang dan Jibril mengatakan, hai Musa, Tuhan mengirimkan salam kepadamu dan mengatakan padamu, ya Musa, ma'aqsa qalbak. Wahai Musa, begitu keras hatimu. Orang ini sampai minta ampun, kau tidak maafkan. Andai saja, kata Allah SWT, dia datang kepadaku di permintaan yang pertama, waktu masih sampai di lututnya saja tanah itu, aku akan maafkan dia. Bagaimana bisa kau tidak maafkan orang? Begitu luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi teman-teman, rahmat Allah ini luas bagi kita yang masih hidup di muka bumi ini. Ya, dengan kalau sudah masuk ke dalam surga, ini bahaya sekali. Masuk ke dalam neraka, ini bahaya sekali. Luar biasa bahayanya gitu. Jangan main-main soal itu, teman-teman sekalian. Nah, saking luasnya rahmat Allah, Allah selalu memberikan kita kesempatan. Terbukti kadang-kadang kita punya rasa takut mati, kita merasa bersalah kalau kita melakukan, merasa menyesal. Bahkan yang paling sering muncul kata para ulama adalah di awal sekali kita mau atau kita baru melakukan kemaksiatan, naudzubillah, maka yang muncul pertama adalah rasa menyesal. Itu dirasakan oleh semua orang, apakah itu orang beriman ataupun dia orang fasik atau orang kafir, pasti akan ada penyesalan supaya dia kembali ke jalan Allah dan tidak lagi mengulangi perbuatan dosa tersebut. Neraka, teman-teman sekalian, kalau Anda mau tahu bagaimana siksaannya, ya, gambarannya saja. Coba Anda ambil korek gas, kemudian Anda nyalakan, yang biasa kita tahu korek gas itu. Kalau kita nyalakan di ibu jari kita dan kita bakar sedikit saja, saya yakin kita sudah merasakan dalam hitungan detik ini sudah sakit, memar malah. Kalau 1 menit Anda biarkan, mungkin matang tangan kita dan kita kena luka bakar, harus operasi. Itu api biasa.
Anda bisa matikan setiap saat. Apa kata Nabi SAW? Api kalian yang ada di muka bumi ini dibandingkan api neraka, ini hanya satu bagian daripada 70 bagian yang sudah Allah siapkan. Artinya di neraka itu 69 kali lipat, bahkan 70 kali lipat lebih panas daripada api dunia. Kalau api dunia ini yang biasa dipakai untuk memanaskan besi, kaca dan segala macam, itu sudah luar biasa panasnya. Maka neraka ya 69 kali lipat lebih panas daripada itu. Jadi bukan sesuatu yang ringan itu. Itu yang sangat berat. Jadi pertanyaan ini sangat berbobot tentang masalah neraka. Itu berat sekali teman-teman sekalian. Oleh karena itu, untuk apa kita ke neraka? Nanti kalau kita ketemu di akhirat, dan kita akan ketemu teman-teman, sebagaimana kita ketemu di sini, demi Allah kita akan ketemu juga di akhirat. Tapi mungkin dalam keadaan yang berbeda. Kalau tiket kita sama, Anda beriman dan beramal soleh, saya pun begitu, kita akan sama-sama di surga. Dan kita akan kenal. Ingat dulu kita acara live malam Ramadan dulu di acara di medsos dan seterusnya, itu memang akan dikenal. Banyak ayat Al-Quran menceritakan masa depan. Nanti mereka akan kumpul, mereka akan ketemu, mereka akan ngobrol. Ingat gak dulu kita pernah ke majelis taklim ini? Ingat gak dulu kita pernah berjihad? Intinya mereka saling mengenang masa lalu, kebaikan atau amal-amal mereka waktu di dunia. Jadi kan sampai ada sebuah ayat menjelaskan dalam Al-Quran, nanti akan ada juga orang kumpul-kumpul lalu mereka ngobrol nih. Mana si fulan? Mana si fulan? Mereka saling ketemu di surga. Sampai akhirnya ketemu dengan, atau mereka tidak ada satu orang teman mereka. Dan teman ini suka ngolok-ngolok waktu di dunia. Ya. Sampai Al-Quran diceritakan masalah itu. Innaka minal musaddiqin. Dia selalu bilang sama teman-teman yang masuk surga ini, apakah kau percaya itu? Ada kematian, ada alam kubur, ada kebangkitan, ada hisab, ada surga dan neraka. Apakah kalau kita sudah mati kita akan dikembalikan lagi setelah jadi tulang? Gitu kan? Mereka ini teman-teman di surga, di akhirat ketemu nih. Allah gambarkan dalam Al-Quran. Lalu mereka saling mengatakan, mana yang satu nih teman kita? Dicarilah satu orang itu. Ternyata Allah mengatakan, fattala fara'au fi sawa'il jahim. Maka mereka menemukan temannya yang satu itu dalam api neraka, di tempat yang paling dalam lagi. Maka orang yang saleh ini mengatakan, innaka laturdin. Hampir saja kau celakakan saya. Kalau bukan karena rahmat Tuhanku, aku sudah binasa bersama kamu ini. Begitu. Jadi teman-teman sekalian, orang pada saat masuk surga gembira sekali, masuk neraka itu menyesal sekali, nggak ada istirahat, 24 jam siksaan. Kita kalau masuk, naudzubillah, terus orang masuk penjara, digebukin, setengah 10 menit mungkin, setengah jam, lebih dari itu mungkin orang sudah mati gitu kan. Tapi di neraka, naudzubillah, disiksa dari pertama masuk, terus non-stop, khalidina fiha, kekal selamanya di dalamnya. Kalau orang kafir, udah kerugian yang luar biasa. Makanya Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan Islam. Gak bisa teman-teman. Jangan anggap remeh masalah itu. Makanya Nabi SAW selalu wanti-wanti, mengatakan apa? Siapa yang punya permasalahan dengan saudaranya di dunia, ini ada nih, kita pernah rusak citranya dia, ghibah, gunjing, fitnah, segala macam, atau ambil materi dari dia, teman-teman sekalian, maka kata Nabi SAW, selesaikan di dunia sebelum datang hari. Hari apa itu? Hari di mana ya, tidak ada lagi manfaatnya dirham dan dinar. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ada apa pada saat itu di akhirat nanti? Kata Nabi SAW, amal solehmu atau dosanya dia. Gak lagi negosiasi, maafin saya ya, gak ada di akhirat. Dan gak bisa. Apa Allah gambarkan? Pada saat kita bertemu di akhirat, antara kita sama anak, antara kita sama orang tua, antara kita sama pasangan hidup, antara kita sama teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yawma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu orang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, ibunya dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, istrinya dan juga anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada saat itu orang mau selamatkan dirinya sendiri karena takutnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, nanti akan datang seseorang karena neraka depan mata. Mereka sudah melihat neraka itu, maka mereka mendengarkan suara gemuruhnya, lutupan-lutupan apinya yang sangat besar. Maka datang seorang suami mengatakan pada istrinya, wahai istriku, bukankah dulu aku sudah menjadi suami yang baik untukmu? Maka istrinya mengatakan, iya, saya tidak pungkiri itu. Karena selama hidup, Masya Allah, selalu memberikan apa saja istrinya butuh, dia lindungi, dia naungi, dia didik, dan seterusnya. Maka kata suaminya, saya butuh setengah pahala. Coba bantu saya, supaya saya bisa selamat. Apa kata istrinya? Ini suaminya sudah sekian tahun biaya hidupnya. Dia mengatakan, tapi suamiku, saya mau bagi, tapi saya takut kalau saya kasih kamu malah saya yang kurang. Dia tidak kasih. Begitu juga sebaliknya,
Akan datang seorang istri berkata pada suaminya, wahai suamiku, bukankah aku sudah menjadi orang yang terbaik untukmu selama di dunia? Gitu kan? Kata dia, iya. Tidak dipungkiri itu, memang luar biasa, gitu kan. Pada saat menjadi istri gitu. Lalu kata istrinya, wahai suamiku, bantulah aku dengan setengah pahala agar aku bisa selamat. Kata suaminya apa? Aku khawatir kalau aku berikan kepadamu nanti malah aku tidak selamat. Begitu luar biasanya pada hari itu. Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran tentang neraka Jahannam? Wa na'udzubillah min Jahannam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang yang kafir kepada Tuhannya, mereka akan mendapatkan neraka Jahannam dan itu seburuk-buruk tempat kembali, tempat perjalanan yang ditempuh. Idza ulqu fiha sami'u laha tagayyudan wa dhafira. Idza ulqu fiha maaf saya ulangi dulu. Idza ulqu fiha sami'u laha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Ya. Idza ulqu fiha sami'u laha tagayyudan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaidhi kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khadanatuha alam ya'tikum nadhir. Ya, jadi pada saat dilempar ke dalam api neraka itu, ya, maka mereka akan mendengarkan suara gemuruh karena marahnya neraka itu. Marahnya neraka tentang perbuatan orang-orang pada saat itu. Dalam surah Qaf juga, tadi itu surah Al-Mulk. Dalam surah Qaf juga dikatakan Allah SWT berfirman kepada neraka, halim talati wa taqulu hal min mazid. Dilemparkan orang ke dalam neraka dan ditanyakan kepada neraka tersebut, ya, apakah kau sudah penuh? Dia mengatakan, apakah ada tambahan lagi? Disuruh tambah lagi. Karena maunya neraka itu diisi dengan orang-orang yang jahat ini. Jadi teman-teman sekalian, apa keuntungannya? Saya mau juga lebih jauh berbagi begini. Sebelum kita, atau mungkin kita tidak perlu masuk terlalu dalam ke dalam neraka, naudzubillah, semoga Allah selamatkan kita, tapi ya saya ingin titik beratkan begini. Kalau Anda menjadi orang ahli surga di dunia, masalahnya apa? Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa berpakaian, kita bisa menikah, kita bisa mengejar titel akademik, kita bisa menjadi seorang pengusaha, jadi kaya raya, kita bisa semuanya. Konsepnya 5 huruf, halal. Iya kan? Kalau seandainya teman-teman orang beriman yang nanti akhirnya masuk surga kalau dia meninggal, di dunia nggak bisa makan, nggak bisa biologis, nggak bisa menikah, nggak bisa punya anak, nggak bisa titel akademik, semua nggak bisa. Semuanya haram bagi dia. Nah, mungkin berat, tapi ini tidak. Apa yang orang kafir bisa rasakan, kita bisa rasakan. Cuma kita punya konsep halal, dan halal itu tolok ukur mana boleh, mana nggak boleh. Di Jepang itu teman-teman sekalian, ada seorang muslim menceritakan kepada saya dulu, saya percaya insya Allah beritanya itu ternyata dia pernah masuk supermarket, dia temukan ada satu orang, ini penyembah matahari loh ini. Dia beli makanan kaleng, dia cari yang ada tulisan logo halalnya. Ditanya sama si muslim ini, kenapa beli yang ini? Dia bilang, yang tertulis logo ini pasti lebih terjaga. Mereka tahu sendiri, kita punya kontrol, ya, yang tidak bisa sembarangan masuk tubuh kita. Dan perlu kita garis bawah juga satu hal, yang halal itu lebih baik daripada yang haram. Seperti misalnya Allah haramkan babi, Allah kan gantikan dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air. Jadi sebenarnya yang haram itu sedikit, dan Allah jadikan dia sebagai ujian bagi orang-orang. Hanya diuji, mirip dengan Anda kerja di kantor. Tentu kantor itu maunya Anda berprestasi, makanya yang pertama ditawarkan oleh kantor adalah fasilitasnya kan. Kalau Anda bekerja dapat gaji begini, jam kerjanya begini, dan segala macam fasilitas kantor, supaya Anda tertarik mau kerja. Mungkin pun kalau ada HRD atau orang di kantor yang mau menerima pegawai misalnya, gitu kan, kemudian dia mau menyampaikan tentang ancaman di kantor kalau ada yang melanggar, itu mungkin cuma selingan saja, karena perusahaan tidak berharap Anda menjadi orang yang melanggar, kan begitu. Itu poinnya sebenarnya. Jadi untuk apa menjadi ahli neraka? Orang ahli surga itu teman-teman, kita disuruh apa di sini dunia ini? Jadi baik ya, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, bersedekah, dermawan, senyum, semua baik-baik dan semua janjinya bagus-bagus. Dan kita dilarang sebagai orang beriman jadi apa? Pembohong, pemakan riba, pezina, ya, penggunjing, tidak boleh. Semua yang berburu itu diancam semuanya. Jadi menjadi ahli surga di dunia itu enak sekali sebenarnya, karena kita menjadi orang yang sangat sempurna. Insya Allah sempurna, dalam arti kata sempurna di alam manusianya ya.
Karena kesempurnaan semua utuhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini kita kan jadi jujur, kita jadi amanah, kita jadi dermawan, kita jadi bakti dengan orang tua, kita jadi jenguk orang sakit, kita selalu baik. Kata Nabi SAW, khairun nas anfa'um linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Kan gitu. Dan Nabi SAW mengatakan orang mukmin seperti lebah kalau dia hinggap di sebuah pohon atau sebuah tempat ranting, dia tidak akan mematahkannya. Dan kalau dia memakan, dia hanya memakan yang bersih, dan dia kalau memberi hanya memberikan yang terbaik. Jadi, tapi kalau diserang tentu sengatannya mematikan. Maka untuk apa jadi ahli neraka? Di dunianya sudah nggak enak. Karena ahli neraka itu kan yang suka bohong, yang suka menipu, yang suka memukul, yang suka macam-macam, yang buruk-buruk ini. Di dunia pun Allah sudah buat mereka kebongkar, mereka dipenjara, mereka dipermalukan. Di akhirat lebih berat lagi daripada itu. Lalu pertanyaan, untuk apa menjadi ahli neraka? Apa manfaatnya? Gitu loh. Tidak ada manfaatnya. Kan gitu. Jadi untuk apa? Sekarang orang buka pintu zina misalnya di dunia. Untuk apa dia buka pintu itu? Kan dia menderita di situ. Karena dia susah, dia melakukannya sembunyi-sembunyi. Dia tidak ada kenyang. Kenapa enggak nikah? Kan gitu. Daripada dia bohong, kenapa dia enggak jujur? Ini berpahala, ini dikena hukuman. Kan gitu. Seperti itu. Jadi menjadi ahli surga di dunia enak, dan di akhirat kita meninggal, kita lebih banyak mendapatkan lagi manfaatnya. Harusnya begitu. Apa kata Nabi SAW? Akan didatangkan orang nanti pada hari kiamat, orang yang paling besar nikmatnya, nikmat Allah padanya dari ahli dunia. Jadi dia anak raja lah, lahir di kerajaan, dari kecil selalu makanan raja, pakaian kerajaan, hidup di istana, semua pernah dayang-dayang dan segala macam sampai dia mati. Tapi ahli neraka, nggak pernah ibadah kepada Allah. Datangkan hari kiamat, lalu dicelupkan satu celupan ke neraka, celup keluar. Lalu kata Nabi SAW, ditanya kepada dia, ya, ditanya kepada dia, apa kau pernah rasakan kenikmatan selama ini? Sekali celupan ya, dikeluarin. Apa kata dia? Kata Nabi SAW, dia mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah merasakan sedikit pun dari kebaikan. Tidak ada nikmat. Makanan enak, puji-pujian orang, istana enak, tidur empuk, di atas ranjang, hilang semua. Satu celupan di neraka. Bagaimana dengan orang jadi penghuninya? Apalagi khalidina fiha, kekal selamanya di dalamnya. Itu kan luar biasa bahayanya. Lalu kata Nabi SAW, dan dia akan didatangkan hari kiamat orang yang paling menderita dari ahli surga. Miskinnya luar biasa selama dunia. Luar biasa miskinnya. Mungkin baju cuma di badan itu, tidak punya sendal, gitu kan. Tapi orang yang ahli ibadah. Ini sering saya lihat, subhanallah. Saya sering berbagi di pengajian, saya ingatkan juga teman-teman di sini. Kadang-kadang kalau azan, saya dari taklim ke taklim untuk belum ada pandemi. Kadang-kadang saya naik motor, saya naik mobil azan, saya mampir ke masjid, sholat. Subhanallah, yang parkir di masjid itu tukang bakso, penjual gorengan. Hidupnya berapa sih dia jual itu? 300.000, 500.000, 1 juta. Dia jual semua barang dagangannya dia. Tapi subhanallah tidak ketakutan kehilangan rezeki. Azan berhenti mampir, keluarin sarung dari kresek, sholat dulu. Ya mobil Alphard, mobil Mercy lewat, seakan-akan tidak ada azan. Allah datangkan hari kiamat ahli surga dari dunia yang paling menderita. Gak ada makanan, gak ada minuman, luar biasa susah hidup di dunia. Dicelupkan satu celupan di surga, dikeluarkan. Lalu ditanya, sekali celupan di surga ya, belum tinggal selamanya. Apa pernah kau rasakan kesusahan selama ini? Apa kata dia? Demi Allah tidak pernah. Hilang semua penat kita, capek kita dengan satu celupan di surga. Maka teman-teman, kenapa harus jadi ahli neraka? Kenapa harus jadi ahli neraka? Nggak ada kenikmatan di dunia kita kalau jadi ahli surga enak. Meninggal kita juga lebih merasakan kenikmatan lebih besar abadi di sana di surga. Di dunia kalau kita jadi ahli neraka, nggak enak. Orang koruptor ditangkap, dibongkar, dikedoknya segala macam, masalah banyak dalam hidupnya. Jangan Anda pikir orang buat dosa tidak ada masalahnya. Berat masalahnya di dunia, berat. Bahkan apapun yang membuat Anda gelisah, umumnya itu disebabkan karena dosa-dosa Anda. Kan gitu. Jadi tidak enak. Kita tidak nyaman, gitu kan? Dengan dosa. Meninggal lebih berat lagi, di kuburan disiksa, di neraka disiksa. Naudzubillah. Ya. Jadi luar biasa gitu. Lalu untuk apa? Untuk apa? Maka teman-teman sekalian jadi orang baik. Enak kok kan jadi orang baik itu. Enak. Saya sarankan teman-teman kembali ke ceramah kami di YouTube, indahnya menjadi orang soleh. Itu ada 17, saya sebutkan 17 manfaat dari ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang keutamaan orang soleh. Enak sekali menjadi orang baik itu. Enak. Luar biasa nikmatnya. Urusan dimudahkan oleh Allah. Apa saja semuanya mudah. Apa saja semuanya mudah. Allahu a'lam. Ya, dan ini teman-teman tadi bagus juga pertanyaan tentang masalah, coba usah ceritakan tentang neraka ya. Kita harus garis bawahi bahwasanya di malam-malam Ramadan kayak kita sekarang ini ya, ada hamba-hamba Allah yang Allah hapus sampai dari api neraka. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di Ramadan itu ada hamba-hamba Allah yang Allah hapus sampai dari api neraka. Dan itu terjadi di setiap malam dari malam-malam Ramadan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
Ya. Semoga di akhir pertemuan kita berharap Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di surga firdaus tanpa hisab, dan Allah gantikan semua dosa-dosa kita menjadi pahala tanpa terkecuali, dan juga kita berharap Allah Subhanahu wa taala menghapuskan nama kita dan nama kedua orang tua kita seluruh keluarga kita dari api neraka. Dan semoga semua yang ikuti acara kita ini insyaallah diselesaikan semua permasalahan antum dunia dan akhirat, diberikan rezeki yang luas, dilapangkan semua urusannya, dan juga dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dan dijadikan orang-orang yang termasuk insyaallah bahagia dunia dan bahagia akhirat. Allahu a'lam.